Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mikel Arteta menuntut teknologi yang lebih baik setelah VAR. Kontroversi muncul di babak pertama ketika Soucek mencetak gol pada menit ke-13 dan VAR tidak mampu menentukan secara pasti apakah bola sudah keluar atau tidak sebelum Jarrod Bowen memberikan umpan silang. Wasit di lapangan Michael Oliver mengesahkan gol tersebut yang memicu perdebatan sengit tentang apakah gol itu sah atau tidak. Mantan wasit Liga Premier Mark Clattenburg mempertimbangkan situasi tersebut dan menyarankan agar sebuah chip dipasang pada bola untuk memastikan kejelasan dalam situasi seperti itu. Ketika ditanya apakah dia akan menganjurkan penggunaan chip di dalam bola, ia mengatakan, "Kita semua menginginkan teknologi terbaik sehingga keputusannya jelas. Jadi saat ini jika hal tersebut tidak dapat disimpulkan dengan teknologi yang kita miliki sekarang, mungkin ini adalah sesuatu yang bisa kita tingkatkan. Saya tidak tahu, saya belum melihatnya, tapi semua orang berkata, apakah teknologinya cukup bagus? Untuk memahami di mana bola itu berada dan itu mungkin pertanyaannya, tapi saya belum melihatnya," ujar Arteta. Martin Odegaard geram banyak peluang terbuang. Arsenal harus membayar mahal kegagalan mereka dalam memanfaatkan peluang selama pertandingan melawan West Ham United. Kapten Arsenal Martin Odegaard mendesak timnya untuk belajar dari kesalahan melawan West Ham. "Saya pikir kami menciptakan peluang lebih dari cukup untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Itu adalah detail kecil dan umpan terakhir atau penyelesaian akhir yang hilang hari ini," kata dia dikutip dari Reuters. Arsenal dapat banyak peluang bagus seperti lewat Bukayo Saka yang tendangannya masih membentur tiang. Gabriel Jesus serta Gabriel Martinelli juga beberapa kali menyia-nyiakan peluang bagus. Hal ini harus menjadi PR besar bagi Mikel Arteta. Striker haus gol di bulan depan mungkin adalah kuncinya. Declan Rice melempem melawan mantan klubnya. Sebagaimana yang diketahui, Arsenal membajak Declan Rice dari West Ham dengan bandrol mencapai 105 juta pound atau setara 2 triliun rupiah lebih. Dana sebesar itu kemudian dipergunakan West Ham untuk membeli 4 pemain baru. Keempat pemain ini diturunkan sejak awal oleh manajer David Moyes dan sukses menjadi otak di balik kemenangan West Ham atas Arsenal. Di sisi lain, Declan Rice malah tampil melempem di pertandingan tersebut. Ia cuma melepaskan 2 tembakan tanpa ada satupun yang mengarah ke gawang. Secara keseluruhan, performa gelandang timnas Inggris terbilang memuaskan bagi skuad asuhan Mikel Arteta. Hanya saja ketika dia harus berhadapan dengan West Ham, penampilannya mendadak bak sirna ditelan bumi. Dalam 2 pertemuan Arsenal melawan West Ham, Rice tak bisa berbuat banyak. Arsenal kalah telak dengan agregat 1-5. Mikel Arteta tetap apresiasi pemainnya. Mikel Arteta mengatakan bahwa pertandingan tersebut paling membuat kecewa dalam 4 tahun dia melatih Arsenal. Mikel Arteta pun memberikan pujian atas kemenangan yang didapatkan oleh West Ham dan dia tetap mengapresiasi pemainnya. "Saya mengucapkan selamat kepada West Ham dan memuji para pemain saya. Itulah yang bisa saya katakan," ujar Mikel Arteta dilansir Bein Sports. "Inilah sepak bola. Ketika Anda melihat seberapa banyak yang kami hasilkan dalam pertandingan, melihat hasilnya sangat mengecewakan. Namun, mereka lebih baik dari kami di kedua kotak penalti. Mereka memiliki 2 tembakan dengan 3 tendangan penalti. Kami memiliki 30 tembakan ke gawang," lanjutnya. Mikel Arteta sangat disayangkan perihal dominasi Arsenal selama pertandingan, tapi mereka tidak bisa menang maupun mencetak gol satupun. Mikel Arteta isyaratkan beli striker baru. Mikel Arteta sempat mengatakan bahwa Arsenal tak menutup kemungkinan untuk terjun ke bursa transfer Januari mencari pemain-pemain yang bisa menambal kekurangan skuadnya.
Jika ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan skuad dan itu perlu dilakukan, dan kami tidak dapat memenuhinya dengan pemain di sini, kami akan selalu terbuka untuk melakukan itu, ungkap Arteta. Jelas bahwa The Gunners kurang klinis di lini depan karena banyak membuang-buang peluang. Soal dominasi dan kreativitas serangan bisa dibilang sudah oke. Namun soal mencetak gol sepertinya sangatlah sulit bagi The Gunners. Tentu para penggemar sangat berharap di bursa transfer Januari nanti Arsenal mendatangkan juru gedor baru dengan beberapa yang sudah santer dikabarkan diincar oleh The Gunners. Siapapun pemain yang didatangkan nanti, harapannya adalah bisa menambal kekurangan di skuad, terutama di lini depan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!